wabarakatuh. Pak Sulam pakai baju batik, yang jawab salam semoga tambah cantik. Pak Sulam makan sekuten, yang jawab salam semoga tambah ganteng. Pak Sulam makan jambu biji, yang jawab salam semoga bareng-bareng bisa pergi umroh dan naik haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Cuma tidak cukup dengan modal amin doang, Bu. Mesti ada usaha. Mesti ada apanya, Bu? Usaha biaya. Mesti ada fulusnya. Mesti ada duitnya. Betul nggak, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi iftataha bilhamdi kitabah wa ajza liman jawadahu wa amila bihi thawaba. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Yang terhormat para sesepuh, Dewan Penasehat serta Ketua DKM dan seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ijami Al-Ihsan, kita doakan semoga senantiasa Allah anugerahkan kesehatan lahir dan batinnya. Amin. Allah anugerahkan keberkahan berkah rezeki maupun usianya. Amin. Semoga kapanpun Allah wafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan, yang saya hormati segenap bapak-bapak, ibu-ibu yang malam hari ini sudah tampak dari kejauhan wajah-wajah penuh harapan, yakni berharap sama-sama kelak kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan siapapun yang hadir pada malam hari ini dengan semangat yang sama, yakni berharap ampunan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa pula Allah anugerahkan kesehatan yang sempurna untuk kita semua, sehat jasmani maupun rohani kita, berkah pula usia kita. Semoga kapanpun pula Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, terhitung ini malam adalah kehadiran kita malam yang pertama untuk bersama-sama melaksanakan satu amalia setahun sekali, yakni adanya di bulan Ramadan, yakni sholat apa Bu? Sholat tarawih. Selain bulan Ramadan tidak ada. Berbahagialah kita semua, malam hari ini Allah sertakan untuk kita kesempatan, kemudahan serta kesehatan yang sempurna, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul insya Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dan insya Allah pula menghantar kita kelak bareng-bareng menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa sebab Bapak Ibu sekalian? Berapa banyak di antara tetangga kita, berapa banyak di antara saudara-saudara kita, berapa banyak di antara teman-teman sejawat kita yang tahun kemarin Ramadan masih bareng-bareng dengan kita, Ramadan hadir tahun ini sudah berbeda alam, yakni alam apa Bu? Barzah. Nyebut alam barzah, alam kubur saja kayaknya takut banget. Sudah berbeda alam, yakni alam kubur. Mereka sudah didahulukan, yakni wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetangga, teman, kerabat yang Allah wafatkan lebih dahulu mereka dalam keadaan husnul khatimah pula. Amin ya rabbal alamin. Malah oleh karenanya saya mengajak, yuk kita baca surah Al-Fatihah sekali. Mau Bu? Kita baca surah Al-Fatihah sekali. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah Allah anugerahkan, Allah kirimkan, Allah berikan, Allah transfer pahalanya untuk siapapun saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kita, khususnya orang tua kita yang saat ini sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di alam barzah, berada di alam kubur. Semoga Allah berikan kebahagiaan. Amin. Semoga Allah muliakan di alam kuburnya. Amin. Dan semoga alam barzah mereka Allah jadikan tempat yang penuh dengan keindahan. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus lagi orang-orang yang telah mendedikasikan seluruh usia, harta dan bendanya untuk kemakmuran masjid kita ini. Mudah-mudahan kita doakan semoga pula Allah bahagia di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Biniyatil qabul wal husul liridhahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadratil husun ila arwahi al-marhumah jamaah Masjid Al-Ijami Al-Ihsan.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afadhum waghsilhum bil ma'i was-salji wal bara wa naqqihim minal khataaya kama yunqas as-sabul abyad minad danas wabdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa jiwaran khairan min jiwarihim wa adkhilhum jannatahum min 'adzabin nar. Syallahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hari ini berbahagia. Kebahagiaan yang berikutnya apa Ibu? Kebahagiaan berikutnya adalah kita diberikan kemudahan pula dengan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu dan bisa melaksanakan ibadah shaum, yakni puasa di siang harinya bulan Ramadan. Baginda Rasul pernah menyampaikan, lis-shaimi marhatani, khusus untuk mereka yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika ia mendengar adzan, bukan adzan zuhur, tetapi ketika sudah mendengar adzan maghrib, waktunya buka puasa. Itulah kebahagiaan yang pertama yang didapatkan oleh orang-orang muslim mukmin yang hari itu menjalankan ibadah puasa. Kebahagiaan berikutnya kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika kelak kita sudah berada di alam akhirat, kita diizinkan bersama-sama melihat zat-Nya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan pada puncaknya. Kita tidak butuh yang lainnya. Cukup ketika diizinkan bisa dan mampu bertemu melihat zat-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya seolah-olah kita tidak butuh lagi. Namun harus ada yang kita waspadai Bapak sekalian. Jangan berbangga diri terlebih dahulu tatkala kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah shaum sukses sebulan penuh tanpa ada yang bolong-bolong. Namun sadarkah kita ketika kita melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan, lisan kita belum mampu kita jaga, tangan dan seluruh organ tubuh kita belum mampu kita kendalikan juga, jangan bangga dulu Bapak Ibu. Apa sebab? Dahulu pernah ada sahabat bercerita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna fulana yudkaru min kasrati sholatiha wa shaumiha wa shadaqatiha. Di sana wahai Rasul, ada seorang perempuan, dia dikenal rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin pula sedekahnya. Tiada hari tanpa dilewati kecuali di situ ada nilai sedekah darinya. Namun ada yang kurang darinya wahai Rasul. Ia tidak mampu menjaga lisannya, ia tidak mampu menjaga organ tubuhnya, sehingga dengan lisannya ia pernah dan sering menyinggung tetangganya. Dengan lisannya ia sering menyinggung perasaan orang lain. Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, ia finnar, ia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar daripadanya. Amin. Saat itu pula diceritakan kepada baginda Rasul, ya Rasul, di sana ada seorang perempuan pula wahai Rasul. Ia dikenal sedikit sekali, kalaupun ia sholat hanya yang wajib-wajibnya saja. Kalaupun ia pernah puasa, yang wajibnya saja. Kalaupun ia pernah dilihat bersedekah, sesekali saja ia pernah memberikan sedekah kepada orang lain sepotong keju. Namun ada yang membedakan wahai Rasul, ia apik, ia pandai menjaga lisannya, sehingga dengan lisannya tidak pernah sekalipun menyinggung perasaan tetangganya, menyakiti perasaan tetangga maupun kerabatnya, merugikan orang lain. Tidak pernah.
sehingga spontan dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya fil jannah," ia dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk ada di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, ketika kita sudah mampu untuk melaksanakan ibadah saum dengan serapi-rapinya, maka perhatikan yang lain. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita rapikan, sudah kita bereskan. Perlu kita renungkan, perlu kita koreksi bagaimana hubungan kita dengan sesamanya, bagaimana kerukunan kita dengan lingkungan, dengan tetangga lingkungan kita. Jangan sampai lepas dari kehidupan ini, orang-orang sepeninggal kita kelak bersaksi mereka sepakat. Lisan kita sering menyakitinya, tangan kita sering merugikan mereka. Jangan sampai terjadi sehingga spontan mereka sepakat bersaksi bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak baik. Kita tentu berharap Bapak sekalian, kita berharap selepas kehidupan yang kita lalui ini, kita dijemput oleh malaikat Israil, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, teman kita, mereka sepakat bahwa kita adalah hamba Allah yang baik, sehingga seolah-olah seakan-akan mereka lebih cepat menghantarkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang yang dirindukan oleh surga di antaranya adalah orang yang melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya. Kemudian siapa lagi orang yang mendapat kebahagiaan, keberuntungan? Orang-orang yang mampu memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Bulan Ramadan adalah di mana Allah sediakan, Allah buka seluas-luasnya, bukan lapangan kerja, tapi dilipat gandakan pahala kebaikan. Ketika ibu sedekah, insya Allah dilipat gandakan lebih dari bulan-bulan yang lain. Begitu juga Bapak Ibu, ketika zikir maupun baca Al-Quran, insya Allah dilipat gandakan pahala kebaikannya. Oleh karenanya Bapak sekalian, satu di antara program pengurus atau DKM Masjid Jami Al-Ihsan adalah mengajak kita semua nanti selepas atau selesai sholat tarawih ditutup dengan witir, kita diajak bareng-bareng pegang Al-Quran, kita cukup menyimak. Karena malam yang pertama yang akan kita jalani ini adalah yang dibaca cuma awal dari juz pertama, paling hanya 36 ayat. Nah sisanya yang sampai 140 sekian ayat juz 1 nanti kita selesaikan, kita simak bareng-bareng setelah sholat tarawih. Mau nggak Bu? Bu, keberatan tidak? Pahala loh. Betul. Insya Allah, walaupun kita tidak baca, hanya cukup sekedar menyimak, di dalam setiap hurufnya minimal Allah lipat gandakan 10 kali kebaikan. Nah di bulan Ramadan tidak terhingga, nanti di dalam 1 bulan penuh kita hadir setiap malamnya, kemudian menyimak, kita sudah khatam 1 kali. Alhamdulillah walaupun belum dilaksanakan. Pokoknya alhamdulillah dulu deh. Ya, sanggup gak Bu? Insya Allah. Tidak diminta baca satu persatu, tetapi hanya sebatas menyimak. Insya Allah pahalanya, nilainya tidak jauh beda. Di antara program yang lain adalah Bapak Ibu, DKM Masjid Jami Al-Ihsan menyediakan iftar atau sekedar buka puasa ala kadarnya nanti di setiap harinya. Sudah disediakan sebelum maghrib ya Pak Yanto ya. Sebelum maghrib nanti sudah disiapkan. Silakan nanti yang mau hadir dan diniatkan pula untuk sholat maghrib berjamaah, insya Allah akan menambah kebaikan demi kebaikan kita. Dan syukur-syukur nanti ada ibu-ibu yang mau nambahin, ya, dipersilahkan. Oh saya 100 nasi kok, alhamdulillah. Oh berikutnya 200 nasi kok, alhamdulillah lagi. Oh hari ketiga ada yang nambahin 300 nasi kok, lebih alhamdulillah lagi. Nah mudah-mudahan ini mari kita manfaatkan
berlomba-lomba untuk kebaikan demi kebaikan, sehingga pada akhirnya tidak sia-sia apa yang kita lalui di bulan Ramadan ini, penuh dengan amal ibadah kebaikan, dan sehingga ini menjadi saksi kita semua di hari kemudian insya Allah. Ibu, mungkin ini dan sebagai penutup, sebelum saya tutup, pengurus DKM Al-Ihsan juga, Jami Al-Ihsan mengucapkan mohon beribu-ribu terima kasih, menyampaikan permohonan maaf yang tidak terhingga apabila dalam pelaksanaan sholat tarawih kenyamanan ibu mungkin ada yang kurang, tempat ataupun yang lainnya. Sekaligus mengucapkan terima kasih pula atas partisipasinya, bentuk apapun kami ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan bagi sekalian Allah catat sebagai rangkaian amal kebaikan pula yang insya Allah pahalanya kelak akan dimunculkan dan menyertai kita minimal sebelum di alam kubur atau alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mewakili Ketua DKM Masjid Jami Al-Ihsan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini, yakni 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa tahun ini menghantar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dan mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.